Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas praktikum audit untuk buku dari Sugusno Agus. Kasus auditnya masih di PT Sugus, yaitu untuk tahun buku 2018. Dan kita masuk ke modul 7, yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Ya, seperti biasa, kita lihat dulu instruksinya. Yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu Aishuki aset tetap yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 156 sampai dengan 159. Lalu Anda cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 160 sampai dengan 165. Kemudian baru bisa membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan siklus di modul 7 ini, yaitu nantinya dikerjakan di buku 2 halaman 110 sampai dengan 113, dan setelah itu baru bisa membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lalu yang terakhir, lengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 yang telah dikerjakan sebelumnya untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 7 ini. Nah, untuk kertas kerja pemeriksaan di modul 7 ini itu bisa dilihat di buku 2 halaman 114 sampai dengan 120 ya. Di sana ada indeks J untuk aset tetap, lalu ada indeks JJ, itu adalah aset tetap yang selanjutnya, lalu ada indeks M3 dan indeks N1. M3 ini untuk utang sewa jangka pendek dan indeks N1-nya untuk sewa jangka panjang. Nah, sebelum mulai kita lihat terlebih dahulu Aishuki yang telah dibuat oleh Lita. Di sana terlihat bahwa jawaban Aishuki-nya yang diberikan mayoritas ya, maka kesimpulan penilaiannya adalah baik ya. Ini. Lalu selanjutnya kita bisa langsung mengisi prosedur audit seperti biasa, tinggal diisi saja. Indeksnya disesuaikan, lalu paraf, dan diperiksa oleh tanggal ini dilengkapi saja. Nah, untuk yang pertama, yang menjadi temuan audit di dalam pemeriksaan aset tetap ini bisa dilihat di buku 1 halaman 160 sampai dengan 164. Nah, untuk yang temuan pertamanya nanti Anda bisa lihat di buku 1 halaman 162 sampai dengan 164-nya. Karena di halaman 160-nya ini adalah kita bisa melihat program audit, lalu ada buku besarnya ya, buku besar dari aset tetap ini ada tanah, bangunan prasarana, akumulasi penyusutan, lalu kendaraan per motor, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutannya. Nah, sedangkan temuan-temuan pemeriksaannya itu ada di halaman 162 nanti sampai dengan 164. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu ada bangunan dan prasarana. Ya. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Jadi, di sini kita melihat bahwa perusahaan membuat gedung kantor yang dibangun sendiri. Nah, untuk aset yang dibuat sendiri, ini adalah contoh perhitungan PPN-nya itu pasti akan berbeda dengan aset yang diperoleh dengan melakukan pembelian ya. Jadi, DPP yang menjadi dasar pengenaan PPN-nya ini adalah 20% nantinya dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jumlah biayanya berapa? Yaitu adalah 1,5 miliar. Jadi nanti dasar pengenaan PPN-nya adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan dan PPN-nya tetap
nanti perhitungannya adalah 10% ya. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan. Di buku 2 ya, kita masukkan dulu untuk catatan pemeriksaannya di buku 2 halaman 115. Yang pertama di sini adalah perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Tadi saya sudah katakan bahwa DPP yang menjadi dasar pengenaan PPN-nya adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan, yaitu 1,5 miliar. Berarti 20% dari 1,5 miliar, yaitu 300 juta, dan PPN-nya tetap 10%. Jadi 10% dari 300 juta adalah 30 juta. Jadi di sini PPN yang harus dibayar itu adalah 30 juta, sehingga kita akan membuat parenya atau jurnal penyusunannya adalah bangunan dan prasarana terhadap utang PPN sebesar 30 juta. Ya. Jadi 30 juta ini dari mana? Pertama adalah untuk aset yang dibuat sendiri, ya, itu perhitungan PPN-nya berbeda dengan aset yang diperoleh dengan melakukan pembelian. Nah, untuk DPP yang menjadi dasar pengenaan PPN dari aset yang dibangun sendiri ini adalah 20% dari total biaya yang dikeluarkan ya. Jadi total biaya yang dikeluarkan tadi dikatakan adalah 1,5 miliar. Ya, ini ada bahan material, tenaga kerja, dan lainnya. Jadi 20% dari 1,5 miliar adalah 300 juta, sedangkan tarif PPN-nya tetap 10%, berarti 300 juta dikalikan 10%, berarti adalah 30 juta untuk utang PPN-nya. Ya, di sini utang PPN-nya adalah 30 juta. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada kendaraan bermotor ya. Jadi pada tanggal 25 Juni, perusahaan membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Nah, harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Jadi perusahaan sudah mencatat pembelian 3 unit truk, yaitu dengan cara tukar tambahnya adalah pencatatannya seperti ini. Yang dicatat oleh perusahaan adalah kendaraan bermotor terhadap Bank Lopo sebesar 240.629.000. Nah, jurnalnya itu akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan tukar tambah. Artinya di sini ada aset yang diperoleh dan ada aset yang dilepas karena tukar tambah ya. Jadi kita akan melepas aset dan kita akan memperoleh aset yang baru. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu laba atau rugi dari pertukaran aset ini. Kita tidak bisa membuat jurnalnya langsung seperti ini ya, bukan langsung kendaraan bermotor terhadap Bank Lopo. Sebetulnya kita tidak bisa langsung membuat jurnalnya seperti ini. Karena di sini adalah sistemnya tukar tambah. Berarti akan ada aset yang dikeluarkan dan aset yang kita peroleh. Jadi nanti awalnya kita harus menghitung terlebih dahulu atau kita harus mengetahui terlebih dahulu laba atau rugi ya atas pertukaran aset ini gitu ya. Nah, sementara kendaraan bermotor yang lama ini itu kan nantinya akan kita keluarkan. Sedangkan kendaraan bermotor yang baru itu nantinya akan kita catat. Jadi nanti akan dapat kita buat perhitungannya untuk pertukaran aset tetap ini ya. Kita bisa mencatat di dalam catatan pemeriksaan, ini perhitungan pertukaran aset tetap. Kita lihat dulu, harga perolehan truk Nissan-nya adalah 80 juta. Ini kalian bisa sambil lihat di buku 1 ya, harga perolehannya adalah 80 juta, harga perolehan yang tanggal 6 Juli tahun 2017. Lalu akumulasi penyusutannya adalah 16 juta. Berarti nilai buku dari aset tetap tersebut adalah 64 juta. Nah, nilai pasarnya
Karena di situ ada dikatakan bahwa kendaraan lama dinilai dengan harga pasar, yaitu sebesar 59.371.000. Jadi, kita tinggal kurangin, berarti ini ada rugi pertukaran aset sebesar 4.629.000 ya. Nah, ini ada kurang catat di dalam jurnal yang ditulis oleh PT Sugus. PT Sugus itu hanya mencatatnya 240.629.000. Sedangkan harga perolehan aset baru dikatakan di sana untuk yang tanggal 25 Juni 2018, harga perolehan aset barunya 300 juta. PT Sugus hanya mencatatnya 240.629.000, sehingga ada kurang catat sebesar 59.371.000. Nah, ternyata kurang catat ini sama jumlahnya dengan nilai pasarnya ya. Jadi, jurnal yang akan kita catat atau kita lakukan penyesuaiannya yaitu pertama, untuk di sisi debitnya kendaraan bermotor, karena di sini PT Sugus kurang catat ya, di sana hanya 240, berarti kita harus menambahkan untuk kendaraan bermotornya sebesar 59.371.000. Lalu akumulasi penyusutan kendaraannya kita masukkan juga 16 juta dan ada rugi pertukaran aset tetap yang tadi sudah kita hitung yaitu 4.629.000. Lalu di kreditnya adalah kendaraan bermotor sebesar 80 juta. Itu adalah kita mengeluarkan di sini ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa dalam pertukaran aset ini kita akan mengeluarkan aset lama dan kita akan mencatat aset yang barunya. Berarti aset lamanya karena harga perolehan di awal 80 juta kita keluarkan. Aset lamanya 80 juta. Lalu aset barunya itu adalah sebesar 300 juta, tetapi sudah dicatatnya adalah 240.629.000. Berarti kita sisanya saja di sini kita untuk menambahkan pencatatan yang sudah dilakukan oleh PT Sugus. Ya, kita tambahkan ini adalah penambahan untuk aset barunya. Jadi biar nanti pada saat di buku besarnya aset baru yang diperoleh oleh PT Sugus ini jumlahnya menjadi 300 juta sesuai dengan yang ada data atau informasi yang ada di buku 1 halaman 162 ya, bahwa harga perolehannya adalah 300 juta. Nah, jadi seperti ini ya untuk yang kedua. Lalu yang ketiganya, pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan ya, atau kalau bisa dikatakan ini adalah leasing ya. Jadi perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil ini dengan cara leasing atau sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian adalah sebagai berikut ya. Ada harga perolehan, ada uang muka, pokok pinjaman, bunga, dan jumlah pinjaman. Lalu ada masa sewa pembiayaannya adalah 24 bulan, sehingga angsurannya adalah 5.165.875 per bulan. Ini untuk angsuran pokoknya 4 juta dan bunganya adalah 1 juta sekian ya. Jadi angsuran yang jumlahnya 5 juta ini terdiri dari angsuran pokok 4 juta dan bunga 1.165.000. Nah, pembayaran sewa pembiayaan ini perusahaan telah mencatat transaksinya sebagai berikut ya. Ada debitnya kendaraan bermotor sebesar 160 juta, lalu Bank Lopo 36.019.000 dan utang sewa pembiayaan jangka panjang 123.981.000. Nah, ini ya perusahaan telah mencatat untuk transaksi pembelian dengan cara leasing atau sewa pembiayaan itu adalah sebagai berikut ya. Nah, untuk kendaraan motor ini dari uang muka ditambah dengan pokok pinjaman ya, tanpa bunga ya, tanpa bunga. Ini jadi bunga di sini tidak akan menambah nilai harga pokok dari kendaraan tersebut. Berarti kesalahan yang terjadi yang dilakukan PT Sugus pada Jerman ini adalah dengan memasukkan bunganya
dengan memasukkan bunga Y. Karena seharusnya jurnalnya itu jangan memasukkan bunganya. Kita hanya menuliskan uang muka dan pokok pinjamannya saja ya. Kemudian dari pencatatan akuntansinya untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara leasing itu harus dicatat terpisah dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nantinya ketika sudah lunas baru bisa diakui sebagai aset perusahaan. Nah, sedangkan oleh PT Sugus ini belum lunas tetapi sudah diakui sebagai aset perusahaan karena PT Sugus mencatatnya sebagai kendaraan bermotor. Seharusnya nanti saja diakuinya sebagai aset perusahaan kalau memang kita sudah melunasi cicilan atau angsuran dari pembiayaan aset tetap ini ya. Jadi jurnal ini harus kita buatkan jurnal koreksinya dengan cara mengurangi kendaraan bermotor yang ini dan mengakui sebagai aset sewa pembiayaan ya, sebagai aset kita lihat di catatan pemeriksaan. Salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Untuk debitnya, aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132.019.000. Lalu ada utang sewa pembiayaan jangka panjangnya yaitu 27.981.000. Dan kita mengeluarkan kendaraan bermotor karena kita mengkoreksi jurnal yang sudah dibuat PT Sugus. Jadi kita buat di dalam kredit sebesar 160 juta ya. Karena awalnya kan seperti ini ya. Nah, awalnya kendaraan bermotor 160 juta karena PT Sugus sudah mengakui sebagai aset. Sedangkan ini kalau untuk sewa pembiayaan tidak usah kita akui sebagai aset ya. Jangan dulu kita akui sebagai aset, nanti saja kalau sudah lunas. Jadi kita keluarkan di kredit 160 juta, debitnya adalah aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132.019.000 ya. Ini dari harga perolehan dimasukkan. Lalu utang sewa pembiayaan jangka panjang 27.981.000 ini dari yang bunganya ya. Karena kita harus mengkoreksi karena PT Sugus di sini utang sewa pembiayaan jangka panjangnya ini adalah dia include dengan bunganya, seharusnya tidak ya, seharusnya tidak include dengan bunganya, seharusnya hanya pokok pinjamannya saja. Jadi kita harus mengurangi dari utang sewa pembiayaan jangka panjang yang tadinya di sisi kredit, berarti kita simpan di sisi debit sebesar 27.981 yaitu sebesar bunganya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah peralatan kantor. Ini ada di halaman 163 di buku 1. Kita lihat untuk peralatan kantor. Pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea. Jadi ini ada transaksi pembelian impor ya. Nah, ada harga perolehannya, lalu ada informasi ongkos angkut, harga pabean, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan mencatat dari transaksi pembelian impor ini adalah debitnya peralatan kantor 96.600.000, lalu PPN masukannya 9.660.000 karena 10% ya dari harga perolehan. Lalu ada pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22-nya 2.415.000, beban lainnya 9.890.000 dan di kreditnya adalah Bank Lopo 118.565.000 ya. Jadi di sini PPh pasal 22 yang 22,5% ini adalah PPh untuk impor ya. Nah, di dalam pembukuan atau
dalam pencatatan perolehan aset tetap, sebetulnya kita harus menambahkan semua biaya yang dikeluarkan atas perolehan aset tetap tersebut ya, kecuali untuk pajak-pajak yang ini ya. Untuk pajak-pajak ini. Nah, tetapi untuk pajak PPN atas barang mewah ini karena dia tidak dapat dikreditkan, maka harus ditambahkan ke dalam harga perolehan. Jadi, nantinya akan ada dua yang harusnya menambah harga perolehan, yaitu beban lainnya, ini beban lainnya, ya, dan PPN atas barang mewah. PPN atas barang mewah ya. Jadi ini ada dua hal aja yang nanti akan menambah harga perolehan ya. Nah, berarti sekarang kita harus menambah lagi nilai peralatan kantor yang sebelumnya sudah dicatat oleh PT Sugus. Jadi bukan hanya 96.600.000 karena PT Sugus hanya memasukkan nilai impornya saja 96.600.000, tetapi kita harus menambah dengan biaya yang lainnya. Jadi beban lainnya itu adalah nantinya jumlahnya itu adalah 5.060.000 ditambah dengan PPN barang mewah yang 5%. Ya. Jadi biaya lain yang menjadi penambah untuk harga perolehan di dalam pembelian impor itu adalah dua hal ini tadi saya sudah katakan, PPN barang mewah 5% dan beban lainnya. Jadi ini kita tambahkan 4 juta tambah 5 juta berarti 9.890.000 ya. Ini adalah biaya lainnya yang nanti akan menambah nilai impor atau harga perolehan dari nilai impor ini. Kita lihat di catatan pemeriksaannya. Nah, terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap impor ya. Jadi tadinya dicatatnya adalah peralatan kantor, PPN masukan dan lain-lainnya. Nah, ini nanti kita akan buat jurnal penyesuaiannya, peralatan kantor di debit dan beban lainnya ke kredit ya. Jadi harus dimasukkan ke peralatan kantor, bukan masuk ke beban lainnya. Karena itu adalah menjadi penambah dari harga perolehan pembelian barang impor tersebut ya. Sekali lagi, karena di sini masuknya ke beban lainnya, sedangkan ini harusnya masuknya ke peralatan kantor, jadi include ke sini ya. Ditambahkan saja karena ini berarti nanti kita akan mengkredit beban lainnya dan akan menambah peralatan kantor sebesar 9.890.000 ya. Yang ini ya, 5 juta ditambah 4 juta ini. Oke, yang kelima. Selanjutnya. Pada tanggal 23 Desember dijual 1 unit komputer dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harganya 3 juta dan PT Sugus sudah melakukan pencatatannya. Debitnya adalah Bank Lopo 3.500.000, lalu kreditnya peralatan kantor 1 juta dan laba atas penjualan aset tetap 2.500.000. Nah, ini kita akan membuat perhitungannya terlebih dahulu. Oke. Kita akan buat perhitungan untuk penjualan aset tetap ini ya. Harga jualnya katanya adalah 3.500.000 ya. Lalu harga perolehannya adalah 3 juta. Nah, akumulasi penyusutan ini kita lihat di tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Di tahun 2016 kita lihat datanya di buku 1 ya, untuk akumulasi penyusutannya. Lalu di 2017 itu hanya tinggal dihitung saja untuk akumulasi penyusutannya, dan di 2018 juga dihitung penuh 1 tahun karena dianggapnya itu atau dijualnya itu dijual aset tetap berupa peralatan kantor ini adalah di bulan Desember
2018 di tanggal 23-nya. Jadi 2018 juga dianggap 1 tahun. Nah, kalau di 2016 nanti kita lihat ini sudah susutnya adalah selama 8 bulan ya, karena harga perolehannya itu adalah di 11 Mei tahun 2016. Kita hitung saja Mei sampai dengan Desember itu adalah 8 bulan, maka perhitungan untuk harga perolehannya 3 juta dibagi 5 ya, karena umur ekonomis untuk peralatan adalah 5, dikali 8 per 12. 8 ini adalah 8 bulan, kita hitung saja dari Mei sampai dengan Desember ya, untuk yang tahun 2016 ya. Jadi ini perhitungannya adalah, sekali lagi kita lihat harga perolehannya itu 11 Mei 2016. Jadi dari harga perolehan dibagi dulu umur ekonomis, baru dikalikan dengan 8 per 12, kita mendapatkan angka adalah 400.000. Sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 itu dihitungnya penuh, jadi langsung saja dibagi 5 ya, untuk harga perolehan dibagi 5, yaitu adalah untuk umur ekonomis dari peralatan. Nah, setelah dihitung ternyata kita lihat ya, kita sudah menghitung ini, jadi jumlah akumulasi penyusutan, jumlah akumulasinya adalah 1.600.000, berarti nilai bukunya adalah 3 juta kurangi 1.600.000 adalah 1.400.000, dan ternyata ada laba atas penjualan aktiva tetap ini sebesar 2.100.000, bukan 2.500.000 seperti yang dicatat oleh PT Sugus. Di sini PT Sugus mencatatnya adalah adanya laba atas penjualan aset tetap sebesar 2.500.000. Jadi pencatatan yang telah dibuat PT Sugus ini ada kekeliruan atau kesalahan ya. Jadi kita akan membuat jurnal koreksinya, yaitu dengan cara nantinya mengurangi akumulasi penyusutan, lalu selisih atas pernyataan laba yang sudah dicatat oleh PT Sugus ini juga harus kita koreksi ya, harus kita sesuaikan yang sudah kita lakukan perhitungannya. Dan untuk peralatan kantor seharusnya 3 juta, tetapi baru diakui 1 juta ya. Ini peralatan kantornya baru 1 juta diakui oleh PT Sugus, sedangkan harga perolehannya adalah 3 juta. Berarti nanti kita akan menambahkan lagi untuk peralatan kantor adalah 2 juta, sehingga nantinya untuk debit dan kreditnya menjadi balance ya. Jadi akan seperti ini. Kita menambah akumulasi penyusutan peralatan kantor karena belum dicatat oleh PT Sugus, yaitu sebesar 1.600.000, dan ada laba atas penjualan penjualan aset tetap yang tadinya dicatat 2.500.000, tetapi ternyata hanya 2.100.000. Berarti kita harus mengurangi laba yang sudah dicatat oleh PT Sugus itu 2.500.000 dikurangi dengan 2.100.000, berarti ada selisihnya 400.000. Yang tadinya dicatat di kredit, maka kita akan mencatatnya di debit karena untuk mengurangi laba yang sudah dicatat oleh PT Sugus sebesar 400.000. Nah, peralatan kantor tadi yang sudah dicatat oleh PT Sugus itu baru 1 juta, berarti kita akan menambahkannya 2 juta biar jumlahnya itu sesuai bahwa harga perolehan dari peralatan kantor adalah 3 juta ya. Nah, ini adalah catatan pemeriksaan yang kita buat atas temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama tahun 2018. Ini untuk data-data di halaman 162 sampai dengan 163. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke KKP aset tetap indeks J yang dalam bentuk tabelnya yang di halaman 114, kita masuk dulu ke halaman 116 yaitu indeks JJ ya. Jadi nanti biar alurnya enak dan bisa mudah dipahami ya. Jadi untuk catatan pemeriksaan kita sudah selesaikan dulu sampai di situ. Nanti kita akan masukkan datanya ke tabelnya nanti setelah kita mengerjakan indeks yang lainnya ya. Nah, kita kerjakan dulu ke indeks JJ. Di sini kita akan menggunakan data dari jurnal yang sudah kita dapat di catatan pemeriksaan atas temuan-temuan audit aset tetap dan data pada buku besar
di halaman 160 sampai dengan 162 ya. Tadi kan saya sudah katakan ya, di halaman 160 sampai dengan 162 itu adalah data buku besarnya. Nah, pertama di sini kita lihat di buku 2 halaman 116 ini ya. Ada harga perolehan, kolom harga perolehan, lalu akumulasi penyusutan dan nilai buku. Di buku 2 sudah diketahui adalah harga perolehan tahun 2017, lalu akumulasi penyusutan tahun 2017, dan nilai buku tahun 2017-nya. Kita hanya akan melihat atau kita akan memasukkan angka-angka yang ada di kolom 2018 itu nanti akan dihasilkan setelah kita mengetahui apakah ada penambahan atau pengurangannya ya. Dan untuk akumulasi penyusutan juga sama apakah ada penambahan atau pengurangannya. Nah, untuk yang pertama, tanah ini 2 miliar ya dan tidak ada penambahan atau pengurangan. Berarti untuk harga perolehan 2018-nya tetap, tidak ada penyusutannya, dan nilai bukunya juga tetap 2017 dan 2018. Berarti kita akan masuk ke bangunan dan prasarana terlebih dahulu. Kita lihat penambahannya di sini kenapa 1.630.000. Ini dari mana 1.630.000? Ini bisa dilihat pertama adalah dari buku besar di halaman 160. Itu ada tanggal 3 November 2018. Di sana ada reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 1.500.000.000 juta ya. Yang pertama ya untuk dimasukkan ke sini 1.500.000.000. Lalu kita tambahkan 100 juta ya. Ini untuk yang bangunan dan prasarana ya. Dan yang terakhir kita tambahkan juga adalah 30 juta. Itu adalah dari jurnal yang ada di sini. Nih ya. Bangunan dan prasarana ada penambahan. Ada penambahan sebesar 30 juta ya. Oke, itu untuk bangunan. Jadi kalau dijumlahkan adalah 1.630.000. Dan selanjutnya ya, begitu cara untuk mengisi penambahan dan pengurangan di kolom harga perolehan ini ya. Nah, kalau sudah diisi semuanya di sini, nah, baru kita akan bisa menghitung harga perolehan dan tahun 2018. Ini tinggal ditambah jadi berapa. Kalau ada pengurangannya seperti kendaraan bermotor, berarti yang saldo 2017 ditambah ada penambahan 300 juta, berarti ditambahkan, lalu ada pengurangan 80 juta. Berarti untuk harga perolehan tahun 2018 adalah sebesar 770.279.000 ya. Jadi ini tinggal dihitung saja. Tinggal dilihat berdasarkan, sekali lagi untuk penambahan dan pengurangan ini berdasarkan buku besar yang ada di buku 1 halaman 160 sampai dengan 162 ditambah dengan data-data dari catatan pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, yang di indeks J ini, yang sebelumnya ini. Kita masukkan saja di sini apakah ada penambahan atau pengurangannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penambahan atau pengurangan dari akumulasi penyusutan. Untuk menghitungnya, kita bisa membuat catatan di bawah sini atau mungkin di kertas lain ya untuk memudahkan. Yang pertama adalah kita hitung dulu penyusutan untuk aset lama. Aset lama ini berarti adalah aset di tahun 2017. Lalu aset baru ini adalah penambahan ya. Penambahan aset di tahun 2018. Jadi contohnya untuk aset lama, untuk bangunan dan prasarana. Untuk bangunan dan prasarana umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Jadi
kita lihat jumlah atau harga perolehannya adalah 1.350.000.000 dibagi 20 berarti 67.500.000. Begitu seterusnya untuk perhitungannya. Kalian tinggal dicek umur ekonomis untuk mesin dan peralatan berapa, kendaraan bermotor berapa, peralatan kantor, dan aset tetap sewa kendaraan bermotornya ya. Nah, untuk aset baru juga sama. Dalam perhitungan penyusutannya, cara menghitung penyusutan pasti sudah tahu semua ya bagaimana cara penghitungannya. Berarti tinggal dibagi saja dengan umur ekonomis, lalu dikalikan dengan berapa bulan yang akan disusutkannya ya. Nanti tinggal dijumlahkan saja. Dan kita lihat ini ada pencatatan. Pencatatan di sini adalah pencatatan untuk akumulasi penyusutan yang sudah dilakukan oleh PT Sugus ya. Jadi nanti akan ada pencatatan, kalau kalian cek lagi itu ada pencatatan akumulasi penyusutan yang dilakukan oleh PT Sugus. Datanya nanti bisa dilihat di buku besar ya, di halaman 161 sampai dengan 162 untuk akumulasi penyusutan ya. Di sana kita lihat untuk bangunan dan prasarana ada 147.500.000 dan seterusnya. Kalian cek saja di buku satunya. Nah, kita lihat dari hasil perhitungan kita dengan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sugus ini, ada selisih atau tidak. Nah, kalau ada selisih, kita lihat selisihnya berapa. Apakah selisih lebih atau selisih kurang ya. Jadi, nah, dan lihat juga apakah ada yang belum dilakukan pencatatannya atau semuanya sudah dilakukan pencatatan oleh PT Sugus. Ternyata di sini untuk bangunan dan prasarana, kendaraan bermotor, dan peralatan kantor ini ada selisihnya, ada selisih lebih. Lalu untuk mesin dan peralatan dan untuk mesin dan peralatan ini adalah selisihnya selisih kurang. Sedangkan untuk aset tetap sewa kendaraan bermotor ternyata PT Sugus belum mencatatnya ya. Jadi berarti atas kesalahan perhitungan dari penyusutan aset tetap ini kita akan buatkan usulan jurnalnya ya. Nah, kita akan buatkan usulan jurnalnya seperti berikut ini ya. Di sini ada terjadi kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap. Ada aset lebih, ada ada akumulasi penyusutan selisihnya lebih, ada yang selisihnya adalah kurang. Ini tinggal dilihat saja. Yang pertama adalah untuk bangunan dan prasarana. Dia adalah selisihnya lebih. Berarti untuk akumulasi penyusutannya ada di sisi debit dan beban penyusutannya di sisi kredit. Nanti kalau ada selisihnya selisih kurang, berarti akumulasi penyusutannya dia ada di sisi kredit, ya, seperti mesin dan peralatan ini. Lalu beban penyusutannya berarti ada di sisi debit. Dan untuk yang belum dilakukan pencatatan, yaitu atas sewa, di sini, ini saya salah ya, atas sewa tetap baru ya, atas aset sewa tetap baru, di sini ini double saya pencatatannya. Ini kita lakukan pencatatan karena PT Sugus belum melakukan pencatatannya, yaitu debitnya adalah beban penyusutan aset tetap kendaraan bermotor, lalu kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor ya. Nah, berarti itu adalah jurnal yang akan kita buat ya atas selisih dan jurnal yang belum dicatat oleh PT Sugus. Nah, nanti setelah itu kita tinggal masukkan saja datanya. Berarti di sini ada penambahan. Ini ya, tinggal masukkan saja penambahannya. Lalu kalau ada pengurangan ini kembali lagi. Walaupun kita melakukan perhitungan di sini, angka-angka yang di sini juga kita lihat juga dari catatan pemeriksaan sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kita masukkan, lalu kita lakukan perhitungannya untuk nilai buku. Itu nanti tinggal dikurangi saja harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi kita akan mendapatkan nilai buku untuk aset tetap di tahun 2018 adalah 6.080.093.500 ya. Nah, jika sudah
kita baru akan masukkan lagi data-data atau angka-angka yang tadi sudah kita peroleh itu ke indeks J berdasarkan jurnal yang sudah kita buat ya. Nah, ini kita kembali lagi ke indeks Y. Ini kita baru bisa masukkan karena di sini ada angka yang memang kita harus tambahkan dari catatan pemeriksaan yang indeks J, juga catatan pemeriksaan indeks JJ. Ya, ini tinggal masukkan saja seperti pekerjaan modul-modul sebelumnya. Hanya tinggal masukkan debitnya berapa, kreditnya berapa, itu sesuai dengan jurnal yang sudah kita buatnya ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil peraudit untuk aset tetap 6.080.093.500 ini jumlahnya sama ya dengan yang sudah kita hitung di sini. Jadi ini adalah saldo peraudit 31 Desember 2018 6.080.093.500 ya, sama dengan yang sudah di sini. Kalau tidak sama berarti kalian salah memasukkan angka-angka yang ada di kolom pare ini, debit kreditnya ya, berarti nanti akan salah. Karena ini harus sama perhitungan. Setelah kita mengisi indeks J dan indeks JJ, kita sudah melengkapi indeks J, kita akan masuk ke indeks yang selanjutnya. Di sini sisa indeks M3 dan N1. Nah, ini untuk M3 adalah utang sewa jangka pendek dan indeks N1-nya adalah untuk utang sewa jangka panjang. Nah, kita lihat untuk data utang sewa ini adalah di halaman 164. Ya, kita lihat di sini. Untuk utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan adalah 3 juta. Ini terdiri dari angsuran pokok dan bunga yang dibayar tiap akhir bulan. Lalu sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar 5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Jadi di sini kita anggap ini adalah utang sewa jangka panjang ya. Nah, data yang ada di sini, ini sebetulnya nantinya akan berkaitan dengan data yang sebelumnya, yaitu ini, ya, dengan pembelian 2 unit mobil Colt dengan cara sewa pembiayaan. Jadi ini sebetulnya untuk yang PT Maju kita sudah melakukan jurnal koreksinya atau penyesuaiannya, ya. Dengan angsurannya adalah 5 juta, terdiri dari pokoknya 4 juta dan bunganya adalah 1.165.875. Nah, pertama kita lihat dulu untuk yang PT Ciptaning. PT Ciptaning di sini katanya per kliennya adalah 20.480.000. Ini sebenarnya sudah tidak ada koreksi apa-apa karena sudah sesuai ya. PT Ciptaning di sini kita lihat ya. Ini sudah sesuai, tinggal dikalikan saja, kalian dicek ya. Ini sebetulnya sudah sesuai untuk angsuran pokok dikalikan dengan sisa manfaatnya. Nah, untuk yang PT Maju, itu tadi kita sudah melakukan koreksi bahwa perhitungan yang dilakukan oleh PT Sugus itu menggabungkan biaya bunga atau menambahkan bunga ya, menambahkan bunga ke dalam harga perolehan atau pokok pinjamannya. Seharusnya tidak usah ya, dan kita sudah melakukan pencatatannya di indeks J yang poin 3 ini. Jadi nantinya untuk PT Maju kita tidak perlu lagi melakukan pencatatannya karena sudah kita lakukan penyesuaiannya di indeks J. Nah, kita tinggal hitung saja. Untuk utang pokoknya itu kan seharusnya sisa angsuran itu adalah 16 bulan dan pokoknya itu 4 juta saja dari 5 juta 100 sekian tadi ya, itu hanya 4 juta. Berarti 16 bulan dikali 4 juta jumlahnya 64 juta. Jadi 64 juta ini adalah saldo per audit untuk utang sewa jangka panjang kepada PT Maju. Nah, kita tinggal taruh saja selisihnya
Karena ini adalah hutang, berarti debitnya adalah menjadi pengurang ya. Jadi nanti ini 82 juta dikurangi 18.654 ditambah kreditnya tidak ada, berarti hasilnya 64 juta. Dan kita mendapatkan hasil per audit untuk utang sewa jangka panjang yaitu sebesar 84.480.000 ya. Lalu bagaimana dengan utang sewa jangka pendeknya? Karena tidak ada datanya, berarti untuk yang indeks M3 yang untuk utang sewa jangka pendek tidak usah dikerjakan. Tugas kita atau kerjaan kita ya, ini untuk yang modul 7 ini hanya cukup sampai dengan N1 ini saja. Karena sebelumnya kita sudah selesai mengisi untuk yang indeks JJ juga sudah kita lakukan, dan terakhir adalah indeks N1 ini. Ya, sekian pembahasan dari saya untuk modul 7 ini. Jika ada yang masih kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama lagi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.